بالله من الشيطان الرجيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وقال أيضا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى لهم يوم القيامة اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا hal tajiduna indahum jazaa. Dua ayat tadi bicara tentang pentingnya dalam ibadah adanya keikhlasan, karena keikhlasan itulah menjadi syarat ibadah kita bisa diterima oleh Allah atau tidak. Dalam An-Nisa 142 tadi disebutkan malah di antara ciri orang munafik adalah mereka beribadah tidak ikhlas, mereka riya. Dan di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 dinyatakan bahwa ajaran beribadah harus ikhlas itu bukan ajaran baru, bukan ajaran yang hanya berlaku bagi umat Nabi Muhammad, tapi itu berlaku bagi umat-umat Nabi sebelumnya, bahkan sejak Nabi Allah Adam alaihissalam. Lalu apa yang bisa dimengerti dengan ikhlas? Kata ini sebenarnya bukan kata asing bagi kita. Bahkan ada slogan, diantaranya slogan ikhlas beramal. Lalu apa yang dimaksud dengan ikhlas? Syekh Al-Jurjani dalam At-Ta'rifat mendefinisikan ikhlas tarkur riya fi ta'at, meninggalkan unsur riya, menjauh menghilangkan unsur riya dalam ibadah, dalam ketaatan pada Allah. Allah tatluba li amalika syahidan ghairallah, tidak mencari saksi untuk amal perbuatan kita selain Allah saja sebagai saksi, sebagai yang akan memuji kita. Waqilah satrun bainal ibad wa bainallah, ikhlas ini semacam tabir antara hamba dengan Allah Tuhannya. Ketika tabir ini bisa ditembus, maka amal kita berarti diterima oleh Allah. Dan yang bisa menembus tabir ini adalah amal ibadah yang murni, yaitu yang ikhlas tadi. Yang murni dilakukan karena Allah, tidak ada unsur riya. Dan ini adalah rahasia Allah, la ya'lamuhul malak fala yaqtuluh, wala syaitan fala yufsiduh, wala hawa fala tamiluh. Malaikat tidak tahu amal ibadah mana yang bisa menembus tabir ikhlas tadi, maka malaikat tidak bisa mencatat amal ibadah mana dari kita yang sudah menembus tabir ikhlas. Setan tidak tahu, maka dia tidak bisa merusak, dan hawa nafsu baik maupun nafsu buruk tidak bisa memberi pengaruh terhadap amal baik yang bisa menembus tabir ikhlas. Ikhlas adalah rahasia Allah. Ketika kita tahu bahwa ikhlas adalah rahasia Allah, maka kita sadari bahwa kita sendiri tidak mengerti apakah amal ibadah yang sudah kita kerjakan masuk kategori ikhlas atau tidak. Ketika kita tidak tahu bahwa amal ibadah kita masuk kategori ikhlas ataupun tidak, maka lebih tidak pantas lagi jika kita gunakan kata ikhlas ini untuk menuduh amal orang lain bahwa dia beramal belum ikhlas. Tidak bisa. Karena ikhlas adalah rahasia Allah. Maka Rasul mengajarkan kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bik wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik, karena ikhlas termasuk syirkul asghar, syirik kecil. Aku berlindung padamu ya Allah dari perbuatan syirik yang aku sendiri sadari itu. Dan aku minta ampun padamu ya Allah dari perbuatan syirik yang aku tidak sadari. Karena boleh jadi kita beramal ada unsur riya, ada unsur sum'ah yang lepas dari kontrol kita.